الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد سيد المرسلين في الدنيا والآخرة. اللهم حبب قلوبنا إليه وحبب قلبه لنا حتى يتم مقصودنا عنده ومنه يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين para habaibul kiram, para masyayikh, para kiai, para hadirin, para asatidz, wabil khusus kepada yang barusan memberikan tausiah kepada kita yaitu Habib Abdullah Al-Habsyi, dan tak lupa pula kepada keluarga besar Mama Kiai Al-Haji Hajiman Darili, baik pun Haji Zain ataupun Haji Fauzi, beserta keluarga besar Mama Kiai Haji Hajiman Darili Abdul Muhti. Kita doakan semoga keluarga beliau diberkatkan umurnya oleh Allah. Amin ya Allah. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di tempat semoga mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat. Amin ya Allah. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ina iya wengi, ina iya malam, urang sadayana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ngagungkeun junjungan urang sadayana wastana kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alumana tadi Habib Abdullah Al-Habsyi beliau menyebutkan tentang sifat keindahan dan kehebatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendengarkan nama beliau pun wajib menjawab, mengucapkan salam tak kalah mendengar atau disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan karena telinga orang sadayana, orang wajib kabeh ngajawab salawat sing salam ka kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, mau di depan, mau di belakang, mau di kanan, mau di kiri, mau kecil, mau besar, mau alim, mau jahil, apabila disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib sunnah bagi orang tersebut. Sunnah itu menurut orang-orang awam. Adapun orang-orang yang sudah arif billah, orang-orang yang sudah muqarrabin, mereka mewajibkan dirinya untuk menjawab salawat dan salam tatkala disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut diam saja, tidak menjawab salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan kena 3 ancaman. Ancaman yang pertama, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhiru man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang pelit yaitu apabila disebutkan nama aku di depan orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak mengucapkan salawat kepada aku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kalau disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab dengan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian orang tersebut tidak menjawab membaca salawat dan salam kepada aku. Doa yang kedua, agar celaka hidupnya biar bersungkur bagi orang yang tidak mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling ngeri yang terakhir, apa itu yang ketiga? Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau
Beliau ini tiap hari duduk dengan Rasulullah SAW. Yang mana beliau tiap hari tidak pernah lepas dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam beliau melamun. Kata beliau apa? Saya katanya sekarang bisa duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah nanti besok hari kiamat kalau seandainya orang semua masuk surga, paling saya, kata ini sahabat namanya Thauban. Kata Thauban, saya kalau seandainya masuk surga, paling surga dengan para sahabat biasa. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau masuk surga paling tinggi, kata Thauban maula Rasulullah SAW. Karena ini Thauban, hamba saya yang pernah dimerdekakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau dari malam beliau melamun seperti itu sampai subuh tidak bisa tidur. Pas datang waktu pagi, beliau datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan muka yang pucat. Apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Ya Thauban, mali araka musaffirul wajhi. Wahai Thauban, kenapa aku lihat muka engkau pucat, wahai Thauban? Abika hamun, abika dainun, abika maradun, abika kada wa kada wa kada, ila annaka sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau sakit, hutang, sumpah, tulis ada apa, wahai Thauban? Sampai engkau pucat mukamu, wahai Thauban. Apa jawaban Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, saya sekarang duduk denganmu ya Rasulullah, bisa melihat wajahmu ya Rasulullah, tapi nanti hari kiamat apakah bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah? Kalau seandainya saya masuk surga, saya Thauban, hamba saya yang telah dimerdekakan olehmu ya Rasulullah. Sementara engkau apabila masuk surga tentu dengan para nabi, sementara saya pasti di surga yang paling bawah, dan saya dikhawatirkan tidak bisa bertemu dengan wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kata Ar-Rawi, fa'atrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu sa'atan. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya dalam keadaan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Fa'azala Jibril alaihi salam. Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril dengan membawakan Al-Quran. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'aliman. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa orang yang patuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka akan dikumpulkan dengan siapa? Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, dengan para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan orang yang meninggal mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik mereka adalah sebaik-baik teman, wa kafa billahi syahida. Maka dari sini beliau langsung dalam keadaan Thauban ternyata pucat, langsung gembira karena mendapat jawaban langsung luar biasa daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, di Indonesia ada satu habib namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu. Beliau tiap hari membaca sholawat 12.000. Maka saking hebatnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, beliau itu kalau duduk saja, duduk di kursi, tiba-tiba beliau langsung menangis tiba-tiba. Maka murid-muridnya mengatakan, ya Habib Abdullah, murid-muridnya melihat Habib Abdullah nangis, semua muridnya nangis. Maka Habib Abdullah bertanya kepada muridnya, kenapa kalian nangis? Muridnya menjawab, saya nangis karena antum menangis ya Habib. Kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, beliau mengatakan, saya menangis karena barusan saya melihat langsung dengan yaqadhah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung barusan lewat di depan saya melihat, kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Berapa banyak sholawat yang beliau baca? Sholawat yang beliau baca tiap hari kurang lebih 12.000, tidak pernah henti-hentinya. Beliau punya bibir untuk selalu melakukan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih beliau mengatakan, man yara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa talibul ilm, ijma'i ulama annahu sayakunu aliman. Barang siapa orang yang sedang menuntut ilmu, kemudian orang tersebut bermimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma'i ulama annahu sayakunu aliman, dengan ijma' para ulama, maka orang yang mimpi tersebut waktu menuntut ilmu, dia akan menjadi orang alim. Dulu kita punya guru, saya sendiri waktu mengalami orang-orang seperti itu. Bahkan ketika duduk dengan guru-guru saya selalu menegur kepada saya, dan guru-guru saya mengatakan, harapaita
bermimpi tadi malam bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hadir rahimahullah bahwa kadang-kadang anak kurang diajarkan dengan Rasulullah, kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena kurang sholawat ke kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bersolawat ke kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu Habib namanya Habib Ahmad bin Ali Al-Ghanibi Al-Wahar, di dalam kitab Tadhkirun Nas beliau mengatakan, ya Rasulullah ausini wasiyah. Wahai Nabi Muhammad, tolong berikan saya wasiat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni usika bi thalathi wasaya. Saya berikan kepada engkau 3 wasiat. Wasiat yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Habib Ahmad bin Ali Al-Ghanibi Al-Wahar, man syariba qahwatal bun lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu ma dama minhu qahwatul bun fi famil insan. Nasihat Rasulullah kepada Habib Ahmad bin Ali Al-Ghanibi Al-Wahar, barang siapa orang yang minum kopi, maksudnya kopi di sini kopi hitam, bukan kopi mik, bukan kopi campuran, bukan, tapi kopi hitam. Dulu ulama-ulama sering minum kopi, khususnya ulama dari Hadramut. Di antaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau beliau tahajud, beliau mengkhatamkan 5 juz Al-Quran. Kemudian beliau membaca sholawat 20.000 dan beliau juga membaca la ilaha illallah 20.000 kali. Itu dawaman Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Setelah itu baru beliau membikin kopi. Di dalam kitab Tadhkirun Nas dikatakan, sing saja minum kopi, maka setelah dirasa kopi ayam dipikir orang tersebut, malaikat terlentang memintakan hampuran ajal makan minum kopi. Khususnya dikejar minum kopi. Ada bahwa dikejar minum kopi, malaikat memintakan hampuran ajal makan minum kopi. Dibalik di kitab Tadhkirun Nas. Al-Qadwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha subhatan liyadhkurallaha biha tuqiku jibat minadzakirin Allah katsira dzakara biha qawla yadhkur. Barang siapa orang yang tukang bawa tasbih, Al-Qadwa fadilah sing saja membawa tasbih, maka kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Rasulullah kepada Habib Ahmad bin Ali Al-Ghanibi Al-Wahar, kutiba minadzakirin Allah katsira, dicatatkan orang tersebut termasuk orang yang zikir kepada Allah yang banyak. Kalau pihak Allah yadhkur, baik dia berzikir ataupun tidak zikir. Habib rahimahullah, tolong ditinggalkan tasbih, siwak tolong ditinggalkan. Ulama-ulama di Hadramut zaman dulu boleh jadi imam, tapi dengan syarat perlu hafal sunnah, 50 sunnah baru jadi imam. Murid-murid dari Hadramut diangkat dari murid kalau apa? 1 hafal surah Ibnu Ruslan, yang kedua hafal alfiyah baru dinamakan santri. Ulama hafal Al-Quran, hafal juz 1 juz Al-Quran, syarat aja menjadi mufti kumpul. Ulama-ulama di Hadramut ketat, makanya mereka ulama mengatakan ma yuhammin qulub musyarif atau ma yahum qulub musyarif illa al-mukashif. Ulama-ulama di Hadramut keayat timbul ia keluar kubisna kecuali bisa nasyafatu halal ulama Hadramut. Bahkan saking hebatnya mereka sampai meninggal pun pas digali makomna salah satu habaib untuk pelebaran jalan, ternyata tidak cerok maka mereka habibin ayat sajadah dan Al-Quran dan leker. Padahal kalau dipikir-pikir saat masuk ke sajadah kacau kubur, saat masuk ke Al-Quran kacau kubur, saat masuk ke Mawaidah alat-alat tidak baca kacau kubur. Ini terjadi hampir 50 sebelum habaib di Hadramut. Ayat karena ulama karena Imam Thabit Al-Bunani. Imam Thabit Al-Bunani beliau tahajud, maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, selama 20 tahun berwakil Allah. Jadi Imam Thabit Al-Bunani, ya Allah, kalau kau berikan kepada saya nikmat sholat di dunia, maka jangan kau harapkan saya sholat di akhirat, ya Allah. Di dalam kubur, tiba-tiba Imam Thabit Al-Bunani meninggal. Setelah beliau meninggal, akhirnya kita jam tangan dalam menguburkan kanaulah kubur Imam Thabit Al-Bunani. Pas beliau sudah beres menguburkan Imam Thabit Al-Bunani, beliau langsung ingat jam saya hanya ke kubur sampai itu lagi Imam Thabit Al-Bunani. Dari situ langsung digali kita kuburan. Pas digali kuburan, ternyata Imam Thabit Al-Bunani bari ngomong hanya beberapa kali. Imam Thabit Al-Bunani bersurat dan kuburan. Asal sampai jadi letak kuburan. Jadi Imam Thabit Al-Bunani uskut belum cerita kasah-sahat. Ia kalian membicarakan kasah-sahat. Awas, pengumuman rahasia. Dari situ kalau terjadi dikuburkan dilaporkan ke keluarga. Bagaimana mungkin Imam Thabit Al-Bunani bisa sholat di dalam kuburan? Kata keluarganya, hanya bisa sholat di dalam kuburan. Selama 20 tahun beliau selama tahajud minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diharamkan yang namanya sholat, walaupun di dalam liang
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Jadi alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kahiji nyaeta hirup kopi, anu kadua urang ngirup teh tasbih. Tapi ingat, anu ngaranna kopi fadhol silakan. Kopi saya biasanya kopi pakai udut terserah ente itu namanya. Tapi di sini yang namanya udut tidak saya sebutkan karena fadilah cuma kopi saja. Itu pun kopi anu hidup. Tapi lalu kopi anu saja saya tidak tahu apakah betul apakah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Cuma untuk menjelaskan kita kopi unggul. Tapi bagaimana kalau seandainya saya melihat orang ayah jalma masuk ke masjid, tiba-tiba nyadiakeun asbak dengan udut dan mengelapah nabi kalau ke masjid. Iya bahwa di sana terjadi di kalangan orang kadang-kadang kurang sopo. Karena memang orang yang buruk atau memang gampang lupa kubur pernah taruh di masjid, akhirnya orang mengikutan. Ayah apa ulang gitu kan? Ayah apa ulang nanti? Ulama mengatakan ulama likulli alimin hafwah. Kadang-kadang orang alim memiliki kesalahan. Walau di masjid kadang tak sahabat terulang. Karena kita sepatutnya Sayyid Ahmad Sayyid Dahlan ulah merokok di dalam masjid. Kira-kira jelas abahnya? Jelas. Kasus abahnya ya. Jadi yang ini ulang kita bawa tas, kita kirim kopi anu kedua bawa tas, anu ketiga masjid Rasulullah. Pulang aja. Menjalasa baina yadai waliyillahi hayyin aw mayyitin. Barang siapa orang yang duduk di depan wali Allah Subhanahu wa taala, hayyin aw mayyitin, eta wali apakah masih hidup aw mayyitin ataukah sudah meninggal, faka'annama abadallaha fi sawayil ardi hatta tanqati'a irban. Maka pahala bagi orang yang duduk di depan wali Allah Subhanahu wa taala seperti orang ibadah di mana di setiap pelosok bumi sampai terputus dia tulang sendi dan mengulang tubuhnya sama pahala dengan ziarah ke makam wali Allah Subhanahu wa taala. Ia lain menyebutkan walidain tapi menyebutkan pelatih para wali yang kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersama sing dihampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan silakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadir bapak-bapak para pemuda para santri mudah-mudahan senantiasa dari salam Rasul. Amin ya Allah. Bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Rasulullah mengaman karuan sadayana. Amin ya Allah. Yaumul qiyamah bisa dipanggil oleh Rasulullah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yaumul qiyamah sampai diusir bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sadayana para hadirin rahimahullah, saya tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan kita tausiah manfaat dengan